Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan saya Muhammad Syahrianda, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang. Kali ini kita ada di Praobservasi Supervisi Akademik pada modul 2.3. Kali ini saya bersama dengan rekan saya yaitu Miss Siti Pohan. Beliau adalah guru geografi di SMP Swasta Maitra Wira Deli Serdang. Baik Bu Siti, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Serayan. Iya, jadi Miss Siti nih kali ini ya kita akan melakukan praobservasi supervisi akademik ya Miss Siti. Jadi adapun tujuan dilakukan praobservasi ini tentunya ini Miss Siti harus tahu dulu apa itu supervisi. Jadi tujuan supervisi adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Miss Siti lakukan, dan alasan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini Miss, tentunya sebagai persiapan awal nih, bekal awal Miss Siti sebelum nantinya Miss Siti melakukan pembelajaran agar nanti lebih siap dan lebih percaya diri lagi dan bisa memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya. Jadi Miss Siti sebelum nanti diobservasi pada saat pembelajaran atau disupervisi, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan ke Miss Siti. Oke ya Miss, jadi Miss Siti kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang Miss Siti mau capai nih ketika nanti supervisi akademik? Jadi kan Serayan, saya ingin peserta didik mampu menganalisis sumber daya alam di benua-benua di dunia. Jadi saya mau anak-anak itu, peserta didik bisa memahami, menganalisis sebenarnya bagaimana sumber daya alam di masing-masing benua ini. Oke, jadi Miss Siti mau nih anak-anak bisa menganalisis sumber daya alam di berbagai benua ya? Iya. Oke, jadi topiknya apa ini sebenarnya? Topiknya sebenarnya potensi sumber daya alam di benua-benua di dunia. Oke, baik. Topiknya potensi sumber daya alam di benua-benua. Baik, Miss Siti, tujuan pembelajaran sudah cukup jelas ya. Oke, kalau begitu nih, nanti di area pengembangan apa ini yang hendak dicapai pada saat proses pembelajaran nanti, Miss? Kalau area pengembangan yang ingin saya lakukan terhadap anak-anak ini, saya ingin anak-anak ini betul memahami, betul menganalisis sebenarnya apa saja sumber daya alam yang ada di benua-benua di dunia. Serta saya ingin mereka tahu sebenarnya mengapa ya sumber daya alam di benua-benua itu bisa berbeda-beda. Apa sebenarnya faktor yang mempengaruhi? Oke, berarti itu di bagian pengetahuan ya, Miss. Iya, jadi kira-kira nggak pengembangannya di bagian keterampilannya nih? Kalau di bagian keterampilan sih saya pengennya mereka itu bisa membuat sebuah peta bagus. Yang menggambarkan tentang persebaran sumber daya alam di benua-benua. Berarti lebih kepada kreativitasnya. Oke, baik Miss Siti, sudah tergambar nih oleh saya. Nah, kira-kira nih bagaimana nih strategi yang dipersiapkan nantinya? Kalau strategi yang sudah ingin mau saya persiapkan, karena ini betul menganalisis ya sumber daya alam, saya itu membuat pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan pemetaan dengan melihat gaya belajar peserta didik yang ada kinestetik, audio dan visual. Jadi yang mana visual saya memberikan sebuah video pembelajaran, kemudian yang audio berupa gambar-gambar, dan yang kinestetik saya mencoba membuat mengumpulkan benua-benua secara fisik dan jenis-jenis sumber daya alam, dan mereka nanti yang menentukan sumber daya alam ini mengelompokkannya itu di benua-benua mana saja.
Baik itu untuk strateginya, nah kira-kira model pembelajarannya, metodenya gimana ini? Oke, kalau model pembelajaran sih saya menggunakan ini ya, problem based learning, karena nanti setelah mereka mengelompokkan, saya mencoba untuk menggali mereka, menganalisis apa penyebab sebenarnya mengapa sumber daya alam di benua-benua itu memiliki perbedaan. Oke. Nah kalau metodenya Bu? Kalau metodenya itu nanti mereka ada apa ya? Saya memberikan sebuah lembar kerja, kemudian mereka nanti menganalisis pertanyaan yang saya buat, lalu mereka mempresentasikannya di depan. Oke, seperti itu ya. Nah, ini udah cukup jelas nih strateginya, tetapi ada satu lagi nih yang ketinggalan media pembelajarannya Bu Siti. Kalau media pembelajaran saya sudah siapkan video-video pembelajaran tentunya ya. Kemudian saya juga menyediakan slide PowerPoint yang mana saya menggambarkan apa-apa saja sumber daya alam yang ada gitu kan di benua-benua. Kemudian saya juga mempersiapkan peta tentang, jadi mereka lebih tahu di mana sebenarnya posisi sumber daya alam ini di benua-benua. Luar biasa, sangat menarik ya Miss Siti. Jadi kira-kira nih Miss Siti, kapan nih rencananya saya bisa melakukan supervisi? Oh, kebetulan sekali besok saya itu masuk di kelas 9 di Lightful di les ketiga. Berarti di hari Selasa. Iya, di hari Selasa. Di kelas 9 di Lightful di les ketiga dan 4. Ketiga dan 4. Sekitar pukul 9 sampai Oke. Baik Miss Siti, senang sekali nih ketemu di percakapan praobservasi ini. Jadi Miss Siti, yang mau saya jelaskan nanti setelah percakapan praobservasi ini tentunya di hari besok kita akan melakukan supervisi, di mana nanti setelah selesai supervisi dilaksanakan ada satu lagi nih kegiatan kita pasca observasi. Jadi nanti mohon kesediaannya Miss Siti, kita bertemu kembali lagi di pasca observasi untuk melihat nih sudah tercapai belum sesuai dengan kriteria yang sudah Miss Siti sampaikan tadi. Jadi Miss Siti jangan merasa terbebani nanti ketika di supervisi ya, relax aja, jangan merasa apa ya seperti wah ini lagi dinilai seperti itu, tapi santai ya Miss. Semangat buat Miss Siti, sampai ketemu nanti di observasinya supervisi akademiknya ya Miss. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh CNC. Doa dimulai. Morning prayer. By the grace of God, let us pray. We are grateful for the blessing you have bestowed upon us every day. Through the warmth of the morning sunshine, we feel the enormous love accompanying us in the learning process from the beginning until the end of the study. May the knowledge we gain benefit our family, the society, the nation, the country, and the world. Thank you, merciful Lord, and our prayer. Oke, thank you Jenny. Siapkan Agi. Let's play. Greeting. Good morning. Good morning, sit down please. Thank you. Oke, selamat pagi semuanya. Bersama saya Jessica. Seperti biasa, siapa yang tidak hadir hari ini? Cuma satu, Jason. Dua ya? Jason, Brandon. Sakit ya? Siti akan memberikan pembelajaran tentang sumber daya alam. Kita akan melihat bagaimana sumber daya alam di benua-benua, ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, Miss Siti akan melakukan ice breaking dulu untuk lebih semangat. Oke, untuk gambar yang pertama, gambar apa? Buaya. Mana tahu ganti sini ganti? Buaya. Jawabannya adalah masih tetap ya.
Ini buaya darat atau buaya laut? Buaya darat. Iya. Jangan mau jadi buaya darat. Oke, selanjutnya ini gambar apa? Jerapah. Singa, gajah, Jerapah. jerapah. Kita lihat sama-sama. Ini kuda. Kuda. Iya, Gajah. ini gajah ya. Gajahnya. Oke ya. Dan yang terakhir. Gajah. Orang. Jadi siapa? Yang jelas bukan di situ ya. Oke, nah itu ice breathing kita yang pertama. Kita akan memasuki pembelajaran tentang sumber daya alam di benua-benua. Sebelum saya masuk ke materi, ada berapa benua yang dipilih oleh manusia sekarang? Apa saja? Australia. Nah, di Antartika ada manusia? Ada ya? Ada atau enggak? Tapi di Antartika ada nggak bentukan negara di sana? Jadi hanya 5 benua yang dipilih oleh manusia. Yang pertama benua Asia, kedua benua Afrika, ketiga benua Eropa, kelima Australia. Nah, kira-kira dari 5 benua ini benua apa ya yang dijuluki dengan benua hitam? Rasis ya, bukan. Dia disebut benua hitam karena dari masnya itu mayoritasnya egois. Nanti Miss Siti di sini akan menjelaskan sedikit apa saja sumber daya alam yang ada di benua-benua. Nah, minggu lalu Miss Siti sudah mencari data tentang pembelajaran kriteria pembelajaran kalian dilihat dari kinestetik, audio, dan visual. Nanti setelah Miss Siti jelaskan tentang potensi sumber daya alam, kalian akan berkumpul sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, untuk gaya belajar visual dan auditory kemarin Miss Siti udah kirim link. Jadi nanti kalian akan menggunakan handphone dan melihat bagaimana proses atau penyebaran sumber daya alam di benua-benua. Nah, yang untuk kinestetik, Miss Siti sudah sediakan berupa gambar-gambar sumber daya alam yang ada di benua-benua. Nanti kalian langsung menempelkan apa saja sumber daya alam yang ada di benua-benua ini, ya kan? Jadi tujuan Miss Siti di sini adalah Miss Siti pengen kalian itu semua bisa menguraikan sumber daya alam yang ada di benua-benua. Miss Siti akan jelaskan dulu dengan alam benua Asia dan benua-benua lainnya. Sebenarnya Miss Siti sudah rangkum semua apa saja yang menjadi sumber daya alam di benua-benua. Yang pertama itu ada benua Asia. Kita bisa lihat pertaniannya, perkebunannya. Jadi untuk melihat sumber daya alam itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Ada dilihat dari di darat maupun di laut. Nah, kalau kita lihat dari segi pertanian yang ada di benua Asia, kita bisa lihat bahwasannya pertanian yang paling unggul itu ada di Asia Tenggara, Asia Selatan, Korea, dan Tiongkok. Nah, hasil utamanya itu adalah gandum. Untuk yang kinestetik sudah ada, kalau yang untuk audio dan visual nanti menggunakan video ya. Nah, jadi ini di bagian pertambangan. Di pertambangan itu ada aluminium, timah, emas, tembaga. Nah, selanjutnya ini kalian harus tahu ternyata benua Asia salah satu wilayah yang menghasilkan ikan terbanyak. Yang pertama siapa? China. Nah, yang pertama siapa? Indonesia sama? Ada Tiongkok yang ada di benua Amerika. Di sini mau kalian yang lebih dalam mengekspor, mencari
bagaimana sumber daya alam yang ada di benua-benua. Oke, silakan berkumpul ke kelompok gaya belajarnya masing-masing. Di sini akan membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Kalian cari sumber daya alam ini berada di benua apa dan tepatnya di negara mana. Paham ya? Oke, boleh kinestetik langsung kerjakan. Untuk yang visual, link akan link kemarin harus dikirimkan ke WhatsApp. Jadi nanti kalian buka itu, kalian tulis cari hal-hal yang menjadi sumber daya alam di masing-masing benua. Selamat pagi semua, saya dari kelompok visual mau membahas tentang gagasan kita mengenai persebaran sumber daya alam di benua-benua di dunia ini. Yang pertama ada di benua Asia. Benua Asia itu dia memiliki sumber daya. Jadi bagian darat dari benua Amerika yaitu pertanian. Lalu di laut Amerika memiliki sumber daya periklanan. Sekian dari kami. Terima kasih perhatiannya. Nama saya Brian dari kelompok kinestetik. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi dan kerjasama kelompok kita. Tadi dan lain sebagainya, kita akan mengambilkan perhatian kita kepada benua Amerika. Salah satu benua dengan teknologi yang paling canggih dan paling maju di dunia. Benua Amerika sangat efektif dalam menghasilkan sumber dayanya karena teknologi yang sangat maju yang dibuat oleh penduduk-penduduknya. Sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih. Jadi tadi kita sudah melihat teman-teman kita presentasi ke depan, mereka mencari tahu apa saja sumber daya alam yang ada di seluruh dunia, ya kan? Jadi kita sudah bisa tahu bagaimana keadaan alam dilihat dari sumber daya alamnya. Jadi di sini mau tanya, jadi menurut kalian apakah seluruh di benua di dunia ini memiliki sumber daya alam? Ya, maka dari itu kita wajib bersyukur kepada Tuhan kita bisa diberikan kesempatan khususnya di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang lengkap. Oke, Brian, coba kamu berdiri, coba kasih kesimpulan ke Miss Siti apa saja sumber daya alam yang bisa kamu dapat dari presentasi teman-teman kamu tadi. Jadi dari presentasi ini setiap benua itu pasti ada sumber daya alamnya. Mau dari pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan juga semua masih ada. Oke, terima kasih Pak Hari. Jadi terima kasih untuk hari ini. Nanti di sini akan kasih lembar kerja LKPD yang harus kamu kerjakan di rumah minggu depan. Kembalikan ke sini. Ya, sebelum ujian kita kumpulkan dulu ya. Oke. Jadi terima kasih untuk hari ini. Saya berharap apa yang saya ajari tadi dan apa yang kalian pelajari sendiri dapat membuat kita menjadi lebih memaknai apa yang telah kita pelajari. Oke ya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.
Siapkan Audi. Siapkan. Oke, Audi siapkan. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati, doa dimulai, doa selesai. Oke. Thanks, Grace. Greeting. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Saya Muhammad Syarianda, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang. Kali ini kita ada di percakapan pasca observasi. Baik, masih di sini bersama dengan Miss Siti Mawarni Pohan. Nah, beliau adalah guru geografi SMP swasta Maitreya Wira Deli Serdang. Baik, Miss Siti, apa kabarnya Miss Siti hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Miss Siti ya. Iya, kita sudah melakukan observasi kemarin ya Miss, di kelas Miss Siti waktu itu di kelas 9 ya Miss. 9 amicable. 9 amicable. Baik Miss Siti, jadi di kegiatan pasca observasi ini Miss, saya akan bertanya lagi nih Miss, beberapa pertanyaan ke Miss ya. Izinnya Miss mengambil waktunya ya Miss. Jadi gimana nih perasaan Miss Siti setelah sudah selesai dilakukan observasi oleh saya ya Miss sebagai supervisornya Miss? Gimana perasaannya Miss? Perasaan saya senang ya pastinya, karena kan kita juga guru di observasi bukan berarti kita harus dilihat supaya bagus, artinya kita bisa jadi bahan ajaran, bahan pelajaran kita, masukan dari teman-teman kita. Pastinya senang lah Sir. Iya, jadi untuk merefleksi ya Miss lebih tepatnya ya. Jadi karena yang menilai kita itu biasanya adalah orang lain ya, seperti itu. Ya, tapi ini yang saya tangkap adalah perasaan bahagia dan senang ya. Tentunya ya tidak deg-degan ya. Ada sedikit deg-degannya. Baik Miss Siti. Nah Miss Siti gimana ini? Bisa ceritakan kembali nggak pada saat itu apa ini area pengembangannya kan? Pada awal praobservasi kan ada nih area pengembangan yang mau Miss Siti kembangkan kemarin. Oh, jadi area pengembangan yang saya pernah sesuai dengan praobservasi. Praobservasi itu ada 2 ya. Ada keterampilan dan kognitifnya. Jadi di kognitif pengetahuannya saya ingin anak-anak ini mengetahui persebaran sumber daya alam itu di benua-benua. Kemudian dari keterampilan saya ingin mereka itu bisa membuat peta persebaran sumber daya alam di benua-benua. Jadi mereka tepatnya lebih memahami sebenarnya sumber daya alam ini berada di negara mana di benua itu. Oke, saya sudah menangkapnya Miss. Untuk area pengembangannya ada 2 ya Miss tadi ya. Memang saya lihat pada kegiatan observasi luar biasa ya, sudah nampak nih pengetahuannya, kognitif dan keterampilannya. Tapi boleh nggak Miss ceritakan kembali nih sedikit langkah-langkah ataupun tahap pembelajaran pada kegiatan observasi kemarin? Kira-kira langkah-langkahnya itu dimulai dari mana Miss? Oh, kalau langkah-langkah ya seperti biasa kita ya ada doa, kemudian kita jelaskan dulu tujuan pembelajaran. Nah, pada saat itu saya mencoba untuk membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana sebelumnya saya sudah mewawancarai anak-anak, menanyakan tentang gaya belajar mereka, dan saya mengikuti 3 gaya belajar itu, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Dan di situ saya jelaskan terlebih dahulu apa itu sumber daya alam di benua-benua, lalu saya mengelompokkan mereka menjadi 3 gaya belajar, yaitu visual, auditori, sama kinestetik. Kalau yang untuk audio, saya itu sudah memberikan video pembelajaran ke mereka. Sebelumnya saya juga sudah kirim linknya, mereka belajar di rumah. Kemudian kalau yang untuk visual, saya
kasih juga link berupa kayak gambar-gambar yang mereka lebih paham. Dan yang untuk kinestetik, saya mencari sumber daya alam yang ada di benua-benua, saya buat dalam bentuk fisik. Lalu yang kinestetik kan untuk tinggal berkreasi ya. berkreasi sesuai yang mereka mau dan menempel sesuai dengan benua-benuanya. Baik, terima kasih Miss Siti. Jadi di sini memang sudah tergambar ya sesuai dengan yang Miss Siti jelaskan dengan tahapan observasi yang saya lakukan. Nah, menurut Miss Siti ya, kira-kira ini sudah tercapai belum? Sudah berhasil belum? Sejauh mana ini ketercapaian proses pembelajaran dengan yang Miss Siti rencanakan dan Miss Siti jelaskan tadi? Oke, kalau perencanaannya kita berharap seluruh peserta didik bisa fokus dan paham dengan apa yang kita ajarkan. Baik. Dan ternyatanya kan di kenyataannya pada saat kita menjelaskan masih ada yang terkadang kurang fokus, dia lihat kita tapi kalau ditanya dia bingung gitu kan. Iya. Kemudian ada juga masih yang lemas-lemas, kemudian masih ada juga yang mau mengganggu temannya pada saat kita mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajar mereka. Itu sih kendalanya. Kendalanya ya, Miss. Kalau yang lain tidak ada nggak kendalanya? Berarti masih kendalanya pada tingkat apa ya, fokus belajar anak-anak, kemudian masih ada anak-anak yang belum terlalu serius belajar ya. Oke, nah menurut Miss Siti nih, kalau berdasarkan kendalanya tadi, walaupun tadi Miss Siti bilang katanya berhasil ya, tapi ada sedikit kendala atau kekurangan. Kira-kira nih, apa nih alternatif yang Miss Siti tawarkan untuk menjawab kendala-kendala yang tadi Miss Siti sampaikan? Kalau solusi ya, maksudnya yang menurut saya ini ya untuk kedepannya gitu. Saya pastikan dulu anak-anak sudah siap nggak untuk belajar. Betul gitu, ya, kan? kesiapan belajar ya, Miss. Kemudian memang turunnya meskipun kita sudah menempatkan mereka sesuai dengan gaya belajar mereka, tapi kita memang harus sebagai guru harus tetap kayak ikut melihat keadaan mereka langsung. Jadi mereka itu tidak ada hal-hal yang membuat mereka kurang fokus. Artinya terkadang kan anak-anak ini kalau kita lihat gurunya di sampingnya dia langsung kayak mau fokus kerjakan belajar. Tapi kalau kita udah pergi ya kan, lalu saya kayaknya memang harus membuat media yang lebih menarik lagi. Kemarin itu mungkin hanya sebuah PPT ya, hanya istilahnya saya cuma menjelaskan inti-intinya saja gitu. Tapi kayaknya saya harus memberikan media yang bisa membuat anak-anak itu bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Muncul rasa ingin tahu ya. Karena memang di sini Miss Siti udah jelaskan tadi menganalisis ya. Jadi kan harusnya medianya yang lebih spesifik untuk mencari ingin tahu anak-anak ya, Miss. Nah, kira-kira nih Miss Siti, dari yang Miss Siti sampaikan tadi, solusi alternatif segala macam, kapan nih Miss Siti mau memperbaikinya? Ada rencana nggak? Kapan nih, dalam waktu kapan Miss Siti akan membuat proses perencanaan yang Miss Siti sudah sampaikan tadi? Insya Allah sih Sir, karena melihat keadaan seperti itu kan, secepatnya lah secepatnya. Jadi saya juga harus belajar untuk menciptakan atau mencari sumber-sumber yang menarik untuk mereka agar mereka lebih fokus dalam belajar. Oke, jadi itu tindak lanjut Miss Siti ke depannya ya. Oke, baik Miss Siti ya, cukup bahagia saya mengobservasi dari mulai praobservasi, observasi, dan di tahap pasca observasi ini. Terima kasih atas pelajarannya Miss Siti ya. Mudah-mudahan ya berikutnya kita ketemu lagi dan saya menantikan kabar-kabar bahagia ini dari Miss Siti ya. Kemudian dan jika diizinkan kembali bisa hadir lagi di kelasnya Miss Siti, membersamai Miss Siti untuk melihat Miss Siti kembali dalam proses belajar mengajar. Baik Miss Siti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.